Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A2 PBSI 2019 dengan saya sendiri, Alipah Nurrahma Koswara dengan NIM 19210124. Rekan saya, Deli Siti Maulida dengan NIM 19210142 dan Delia Ananda dengan NIM 19210108. Untuk materi yang pertama, saya persilahkan kepada rekan saya Delia Ananda untuk menyampaikan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang wacana. Apa itu wacana? Wacana adalah satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Kemudian, menurut para ahli, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2003. Nah, kemudian ada teks prosedur. Teks prosedur adalah langkah-langkah dari suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Menurut Ismail Masya tahun 1994 adalah teks prosedur adalah yang menjelaskan rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan berulang-ulang. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Teh Deli. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang ciri teks prosedur. Setiap teks pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Sama halnya dengan teks yang lain, teks prosedur memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Contohnya, masukkan mie itu ke dalam air yang sudah mendidih. Kata masukkan itu termasuk kata perintah. Yang kedua yaitu terdapat panduan yang harus dilakukan. Dalam teks prosedur pasti harus ada panduannya atau petunjuk yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja aktif. Kalimat perintah juga merupakan yang pertamanya ada kata kerja aktif seperti masukkan, tekan, matikan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Misalnya, selanjutnya, sehingga, setelah itu. Nah, kata-kata itu merupakan kalimat kata penghubung. Yang kelima yaitu terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Misalnya, tiriskan mie itu hingga mengering. Nah, itu adalah contohnya. Yang ketujuh yaitu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, kalau teks prosedur itu kita harus melakukan sesuatu secara berurutan. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Ada beberapa jenis teks prosedur, diantaranya yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, dan teks prosedur kompleks. Yang pertama yaitu jenis teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang hanya menyajikan prosedur dan hanya ditempuh dengan 2 atau hanya 3 langkah saja. Contohnya yaitu teks prosedur sederhana. Misalnya, cara menggunakan setrika listrik. Kemudian, cara mematikan televisi ataupun cara mengirim pesan lewat handphone. Itu adalah teks prosedur yang sangat-sangat sederhana dan simpel. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini yaitu
jenis teks prosedur dengan langkah kerjanya tak terlalu ketat ataupun langkah kerjanya bisa dirubah sehingga langkah-langkahnya tak harus dilakukan dengan urut sebab tak saling berkaitan. Walaupun urutannya diubah tapi tujuannya tetap harus terpenuhi dengan baik. Contohnya cara memasak mie instan. Cara memasak mie instan itu bisa aja langkah-langkahnya diubah, namun tujuannya tetap sama gitu. Itu mie-nya dengan matang, rasanya yang enak, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini yang di dalamnya terdapat banyak sekali langkah-langkahnya dan berjenjang dengan ada pula sublangkah di setiap langkahnya. Contohnya cara mematikan komputer. Dalam langkah ini pasti banyak sekali jenjangnya dan juga sublangkahnya yang harus teliti dan dipahami. Nah, itu merupakan jenis-jenis teks prosedur. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saya yaitu Alipah. Struktur teks prosedur. Yang pertama ada judul aktivitas yang akan dilakukan. Contohnya teks prosedur pada cara memakai masker wajah. Yang kedua tujuan, berisi tujuan pembuatan seperti cara memakai masker wajah yaitu untuk bisa memakaikan masker wajah ke wajah si pengguna. Yang ketiga ada pengantar apa yang akan dilakukan atau dibuat dengan hasil akhir yang seperti apa. Contoh teks prosedur, berikut cara menggunakan masker wajah yang benar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat, material, rincian bahan, alat, atau material lainnya yang akan digunakan. Yang kelima, langkah-langkah berisi melakukan aktivitas dengan urut agar melakukannya tidak terbolak-balik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Delia. Berikut merupakan contoh teks prosedur yang berjudul Tips Merawat Komputer yang Sederhana. Tidak diragukan lagi bahwa Anda semua memiliki perangkat elektronik yang bernama komputer di rumah Anda atau laptop. Komputer sudah menjadi barang wajib yang ada di setiap rumah. Komputer merupakan barang yang sangat berguna untuk melakukan banyak pekerjaan seperti pekerjaan kantor sampai dengan hiburan, atau digunakan untuk siswa dan mahasiswa. Tidak hanya itu, komputer pun bisa untuk menonton film, video, dan juga bermain game. Namun, sadarkah Anda jika selama dinyalakan kemampuan komputer akan semakin lama semakin menurun? Biasanya komputer digunakan secara aktif oleh orang-orang kebanyakan lebih dari 12 jam. Atau bahkan ada juga yang selama berhari-hari tidak dimatikan. Tentu saja hal itu menjadi salah satu pemicu cepatnya rusak komputer Anda. Jika komputer Anda rusak, mau tidak mau harus mengeluarkan biaya untuk membetulkannya. Tentu saja biayanya tidak kecil. Bahkan jika kerusakannya sudah fatal, Anda harus menggantinya. Untuk itulah, sebaiknya kita harus tahu beberapa tips merawat komputer yang sederhana, seperti di bawah ini. 1. Menjaga kebersihan komputer. Hal pertama yang harus dicatat dalam tips merawat komputer yang sederhana adalah dengan membersihkannya sesering mungkin. Bersihkan semua bagian, seperti casing, monitor, keyboard, mouse, dan motherboard, power supply, dan lain-lain. Sedangkan untuk bagian luarnya, kamu bisa menggunakan cairan khusus yang sudah terpercaya tentunya. Anda bisa konsultasikan terlebih dahulu dengan mereka yang sudah ahli. Hal yang kedua yaitu menghindari makan saat menggunakan komputer. Walaupun Anda yakin bahwa Anda sudah makan dengan rapih, namun tetap saja remah-remah makanan
dan abu rokok akan menempel pada komputer-komputer sehingga membuat lebih mudah rusak. Yang kedua, ada lepaskan perangkat yang tidak terpakai lagi. Biasanya hal ini sering Anda lupakan karena sedang terburu-buru atau bahkan ada beberapa yang malas karena merasa barang-barang tersebut akan sering digunakan. Jadi untuk apa repot-repot dilepas? Namun, bagi Anda yang ingin tips merawat komputer yang sederhana, Anda harus mengeluarkan CD, DVD pada drive agar komputer Anda tidak selalu mengecek isi tersebut. Lakukan juga kepada flash disk atau hard disk. Yang ketiga, jauhkan dari binatang-binatang seperti cicak, kecoa, atau semut. Nah, binatang ini sangat berbahaya jika masuk ke dalam CPU Anda. Begitu juga dengan Anda yang memiliki laptop. Jadi jangan sampai semut tersebut masuk ke dalam daerah keyboard Anda, karena mereka bisa masuk mesin dan merusak perangkat dalam komputer Anda. Bisa jadi CPU yang dimasuki oleh cicak atau kecoa menyebabkan terbakarnya power supply Anda. Jadi tips merawat komputer yang sederhana ini tolong sangat diperhatikan. Yang keempat, terakhir, jaga suhu komputer. Perhatian sekali bagi Anda yang sering menggunakan komputer dalam waktu yang lama. Pastikan suhu CPU komputer Anda selalu dalam keadaan dingin, terutama prosesornya. Sangat disarankan untuk menambahkan kipas pendingin dan bisa juga menggunakan cooling fan dan blower untuk menjaga kestabilan suhu prosesor Anda. Jika perlu, Anda juga bisa memasang program atau software yang bisa membantu untuk mendinginkan prosesor. Sedangkan untuk monitor Anda, lakukan dengan mengatur setting pada screen saver atau power saving. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Alipah. Wacana instruktif. Wacana atau teks instruktif adalah teks yang bersifat memerintah. Dalam pembelajaran teks yang digariskan pada kurikulum 2013, teks macam ini secara khusus berupa teks prosedur. Teks prosedur secara lebih spesifik dapat dituangkan menjadi beberapa jenis. Beberapa yang kita kenal seperti resep, tips, kiat, strategi, teknik, atau metode. Dalam Kosasih dan Kurniawan pada tahun 2019. Secara linguistik, teks jenis ini selalu membutuhkan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Selanjutnya, teks instruktif menjadi kalimat imperatif yang mengimplikasikan sebuah tindakan dari seseorang atau pihak tertentu yang menjadi sasaran teks tersebut. Kata kerja imperatif secara fungsional mengimplikasikan sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh subjek berdasarkan makna dan konteks kata tersebut. Kesimpulan dari seluruh materi yang sudah disampaikan yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut tidak terhambat ataupun sampai gagal. Suatu teks prosedur tersusun atas struktur agar teks tersebut bisa dimengerti oleh si pembaca. Adapun struktur yang menyusun suatu teks prosedur yaitu tujuan, pengantar, material, dan langkah-langkah. Suatu teks prosedur juga memiliki ciri-ciri sehingga dapat dimudahkan untuk membedakan atau dikenali dari jenis teks lainnya. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap dan tertinggi yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna. Sedangkan wacana atau teks instruktif adalah teks yang bersifat memerintah. Dalam pembelajaran teks yang digariskan pada kurikulum 2013, teks macam ini secara khusus berupa teks prosedur. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.